Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Hari ini akan saya jelaskan ya, bagaimana rahasia agar dompolan buah anggur ini bisa besar maksimal, buahnya gede-gede dan sepadan seperti ini, pematangannya juga bareng. Ini di samping pemberian pupuk ya, yang sudah saya share kemarin, bagaimana pemupukannya itu juga ada salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan. Dan ini adalah hal yang sebenarnya wajib teman-teman lakukan ya, dan modalnya cukup menggunakan gunting aja. Jadi buat yang baru bergabung di channel saya, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Akan saya kasih tahu bagaimana rahasia agar mendapatkan dompolan buah yang bagus ya. Dan juga nanti besarnya juga sepadan, pematangannya juga sama. Sebelum saya mulai ya, ini saya mau sedikit bercerita tentang bagaimana agar dompolan anggur kita itu bisa bagus ya. Kadang-kadang ya, ini masih banyak teman-teman yang merasa sayang apabila melakukan penjarangan beri. Sebenarnya teman-teman ya, walaupun beri kita itu terlihat sangat jarang seperti ini, tapi nanti buahnya setelah dia besar, bobotnya itu akan sama saja sebenarnya dengan anggur yang kita tidak lakukan penjarangan beri. Karena apa? Kalau kita lakukan penjarangan beri, satu, buah anggurnya akan besar-besar. Otomatis kuantitasnya juga akan sama-sama berat ya. Jadi walaupun dompolannya itu kelihatan jarang buahnya, tapi kalau buahnya bisa gede-gede, maksimal ya bobotnya sama aja. Dan hasilnya juga lebih bagus, lebih menarik. Makanya saya kalau melakukan penjarangan beri, itu bisa sampai 50% ya. Kadang juga 60, tergantung anggurnya ini banyak yang ambrol atau tidak. Nah, sekarang langsung saya tunjukkan aja caranya untuk penjarangan beri buat teman-teman yang masih ragu atau masih sayang-sayang melakukan penjarangan beri. Ini juga salah satu contohnya. Kalau ini sudah dilakukan penjarangan, tapi kalau yang ini adalah varian anggur Basanti, teman-teman. Kalau ini memang kemarin sedikit agak sedikit agak banyak yang ambrol. Karena kemarin penyerbukannya kurang bagus. Kalau yang bagus kayak gini nih dompolannya. Segera aja akan saya kasih tunjuk bagaimana caranya agar teman-teman sekarang itu tidak ragu lagi dalam melakukan penjarangan beri. Nanti hasilnya juga teman-teman bisa rasakan sendiri bagaimana hasilnya untuk pembuahannya. Oke? Ya, jadi kalau saya membuat konten tentang penjarangan beri, itu jarang sekali ya saya mendapatkan kamera yang bagus. Karena memang kan ini tinggi-tinggi sekali, apalagi ini ditanam di model para-para. Tapi perlu teman-teman tahu, ini memang hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan dompolan buah anggur yang besar-besar dan buahnya juga mantap ya. Ini salah satu cara yang harus teman-teman lakukan, hanya modal gunting aja. Kita perlu melakukan penjarangan ini. Jadi walaupun di GA3 ataupun tidak itu sama aja. Karena GA3 kan biasanya hanya memanjangkan ininya, malai ininya. Kemudian kadang-kadang juga tetap masih ada beri-beri yang terlalu banyak di dalam satu dompolan atau satu klaster anggur. Kita perlu melakukan penyeleksian buah ya, atau kita kenal melakukan penjarangan beri. Beri-beri yang dibuang yang seperti apa? Satu, beri-beri yang ukurannya itu tertinggal dari yang lain atau yang kecil. Kemudian yang berinya itu tidak beraturan. Jadi ada yang masuk ke dalam ya, ada yang ke bawah ya. Kemudian yang tidak beraturan pokoknya kita buang. Nih. Jadi yang kecil nih, ada yang menghadap ke atas ke bawah, langsung kita buang. Kita hanya fokus pada beri-beri yang besar-besar dan ukurannya seragam serta bentuknya atau arahnya itu keluar. Itu ya. Pokoknya beri yang arahnya keluar kita pertahankan, tapi yang naik ke atas turun ke bawah atau yang masuk ke dalam itu kita langsung buang ya. Pokoknya penjarangan ini kita lakukan aja sampai kita merasa mendapatkan dompolan buah yang udah bagus. Penjarangan ini juga dilakukan lebih dari satu kali ya. Jadi kalau yang pertama ya, kita lakukan penjarangan di fase pertama. Nanti setelah ini kan baru fase beri set, udah kelihatan nih buah-buah anggur mana yang mau kita pelihara, mana yang tidak. Jadi ini sudah kelihatan. Teman-teman walaupun besar walaupun kecil tidak beraturan ya kita buang aja. Kita fokus pada beri-beri yang memang menghadap keluar. Ini walaupun nggak kelihatan mungkin cara buang berinya, tapi teman-teman harus yakin saya memang melakukan penjarangan beri ini ya. Jadi ini saya memang buang. Ini contoh nih, ini walaupun besar tapi ada yang ke dalam. Jadi saya buang. Nah, karena dia tidak beraturan. Jadi beri-beri yang menghadap keluar seperti ini, dia makin besar juga dia nanti akan rapi. Ya, jadi dia akan tetap rapi. Tuh, seperti ini contohnya. Walaupun kelihatan jarang banget, nggak apa-apa. Ini juga pas pembesaran beri akan kelihatan kok. Akan kelihatan bagus pokoknya, hasilnya akan bagus sekali. Teman-teman tidak usah khawatir. Langsung aja teman-teman lakukan penjarangan beri untuk menghasilkan buah-buah dengan dompolan buah dengan satu klaster dompol ini bisa mendapatkan buah yang sangat luar biasa bagus. Nih, kelihatan ya? Kelihatan sangat jarang-jarang, nggak masalah ya. Jadi saya itu jarang banget untuk konten-konten saya itu di depan kamera, tapi
beberapa waktu ini saya sering depan kamera, nggak apa-apa ya teman ya. Mumpung masih ada, maksudnya angle-nya kelihatan gitu ya. Kan biasanya kan saya ngambil kameranya kan susah teman-teman. Nih lihat, kelihatan jarang betul. Karena Grand Prix nih teman-teman ya. Kelihatan jarang nih buahnya. Nggak apa-apa. Ini penjarangan awalnya. Nanti kita jarangi lagi kalau memang masih berdempet-dempetan nih ya. Nih, yang nggak jadi ya biarin aja, nggak jadi sekalian ambrol aja. Karena hasil dari penyerbukan ini kan memang seperti ini ya. Kadang jadi semua, kadang tidak. Yang tidak jadi langsung kita buang nih. Pokoknya yang menghadap ke bawah ya langsung kita buangi. Walaupun nggak kelihatan teman-teman, tapi saya lakukan seperti yang saya deskripsikan. Pokoknya berinya kita kurangi, kita jarangi. Kita hanya fokus ke beri-beri yang keluar aja. Pokoknya kan beri kan seperti ini nih. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kita fokus ke yang keluarnya, yang masuknya nih. Nih, yang kayak gini nih. Ada yang biasanya ke sana, ke sini ya. Yang ke atas, ke bawah kita buangi langsung. Nah, yang berdempetan lebih dari satu kita buang. Pokoknya kita cari yang seragam aja pokoknya. Nih dari bawah, dari atas, gimana aja boleh. Ini kalau ini bagus banget penyerbukannya. Jadi kita bisa lebih leluasa melakukan penyeleksian buahnya. Nggak usah khawatir ya. Kita langsung buangi aja. Yang ke dalam, yang ke bawah, yang kelihatan terlalu banyak, kita harus jarangi. Ya, di masa-masa pembentukan cabang awal ini, kita nanti pas dikasih pupuk, ya ini juga penting. Jadi yang namanya pupuk itu juga penting, kemudian penyiraman juga penting, sinar matahari juga penting ya. Penjarangan anggur juga penting. Jadi ini adalah salah satu poin-poin yang harus teman-teman perhatikan agar nanti sampai panen ini buahnya bisa tetap mantap ya. Dan juga penyemprotan insektisida, fungisida juga harus dilakukan. Jadi banyak hal yang harus teman-teman lakukan apabila ingin mendapatkan buah ya dengan hasil yang luar biasa. Nih lihat, jarang banget ya udah ya. Nih nanti juga ini juga masih kita kurangi lagi nanti. Setelah besar-besar, nanti akan makin besar teman-teman ya. Nanti perlu kita kurangi lagi. Jadi kita melakukan penjarangan lebih dari satu kali. Kita lanjut ke sini. Ya pokoknya banyak pokoknya ya. Ini Grand Prix ini pembuahan ini buahnya banyak banget, tapi ini hanya contoh aja. Saya kasih yang di sini aja, yang terang dan juga kameranya bisa terjangkau dengan bagus ya. Nih ya, jadi nggak usah sayang-sayang, langsung dibuang-buang aja. Karena kemarin juga saya pernah nih, saya kan ngisi bibit ya di salah satu kebun, ya kebun customer lah. Dia buahnya banyak banget teman-teman. Tapi pas saya lakukan penjarangan, itu nggak boleh loh, nggak boleh sama yang punya, terutama sama si bosnya. Tapi setelah saya kasih contoh, buah yang dijarangi dan tidak ternyata lebih bagus yang dijarangi, makanya sekarang sudah dilakukan penjarangan. Ya itu nggak apa-apa karena edukasi itu kan perlu ya. Melakukan edukasi itu perlu. Ya, jadi intinya kalau buah anggur terlalu banyak, terlalu berdempetan, ini buahnya satu ya, dia itu mudah pecah. Yang kedua, nanti ada hama, ada jamur bersembunyi di dalam ya. Itu juga akan bermasalah sama anggurnya. Kemudian kelembabannya juga akan tinggi karena sirkulasi udaranya tidak lancar. Kalau kita giniin, kita jarangin, sirkulasi udaranya lancar. Nah, nanti setelah besar dan masih kelihatan berdempetan, kita buangi lagi. Kita buat sirkulasi yang jauh lebih bagus lagi. Sampai nanti dia itu verasen atau perubahan warna, nah itu kan kelihatan tuh. Kira-kira anggur kita tuh sudah dijaranginya tuh sudah pas atau belum. Kalau dirasa masih harus ada yang dikurangi, ya kita kurangi lagi, nggak masalah. Begitu terus sampai kita mendapatkan dompolan buah yang bagus. Ya tapi kadang-kadang kan memang kalau penyerbukan ini kan nggak selalu bagus ya. Kadang-kadang juga banyak yang ambrol ya. Ya pokoknya dinikmati aja tanam anggur ini. Jadi walaupun apapun hasilnya, ya kita harus tetap syukuri. Karena memang ya kita dapatkan bagus ya kita syukuri. Lagi kurang bagus ya kita syukuri. Begitu ya teman-teman. Untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat. Pokoknya gitu terus channel Bapak Fatir Nurseri agar tidak ketinggalan ya pengalaman-pengalaman saya selama ini tanam anggur. Oke ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.